Oke, lanjut di part 2-nya brosis. Jadi kita bakal bahas mesin thermal. Yang pertama, mesin thermal ini apa sih? Jadi mesin thermal ini peralatan yang mengubah kalor jadi kerja gitu. Nah, proses yang terjadi di mesin ini adalah continue. Jadi setelah satu siklus itu semua zat yang berada di mesin itu dibalikin ke tingkat keadaan awalnya. Dan sistemnya tuh steady state, jadi delta U-nya energi dalamnya sama dengan 0. Ya, intinya mesinnya kayak gini. Untuk penjelasannya ya bisa cari di YouTube aja gitu, atau bisa komen di bawah aja kalau mau dibikinin penjelasan tentang mesin thermal. Nah, intinya mesin thermal ini ada beberapa rumus yang penting nih. Jadi kalau prosesnya reversible, maka balance energinya tuh kayak gini, ya bisa dilihat aja ini. Nah, work di reversible itu nilainya sama dengan QA tuh di sinilah, kita lihat yang inilah, ini QA kali 1 kurang TB per TA gitu. Nah, efisiensinya itu sama dengan kerja reversible dibagi panas yang masuk gitu dari A, atau sama dengan kayak 1 kurang TB per TA gitu. Ya, jadi rumus kerja ini panas kali efisiensinya gitu lah ya. QA kali efisiensi gitu. Panas yang masuk kali efisiensinya. Jadi kerja. Nah, sama aja kayak untuk proses irreversible, cuman ya karena dia delta S-nya tuh lebih besar dari 0, maka ya kita pasti tahu kalau misalkan irreversible efisiensinya itu pasti kurang dari ini kan efisiensi reversible kan tadi. Dia pasti kurang dari ini gitu. Iref. Nah, ini karena si kerjanya juga ada ini ya, variabel entropi di rumusnya gitu. Nah, efisiensi maksimum mesin thermal yang bisa kita dapat itu ya segini, efisiensinya si reversible gitu. Efisiensi 100% ada nggak? Nggak ada ya. Ya, sesuai kata hukum kedua termodinamika, nggak bisa kita mencapai efisiensi 100% karena bakal selalu ada kalor yang kebuang. Nah, ada juga nih namanya pompa thermal, yang mana dia tuh kebalikan dari mesin thermal gitulah intinya. Nah, dia mengambil panas itu dari reservoir temperatur rendah dan memompa ke daerah temperatur tinggi gitu. Contohnya kayak sistem refrigerasi uap nih, kayak AC mobil yang tadi lah gitu. Nah, ini siklusnya nih bisa dilihat nih, dia kebalik gitu. Ini kayak yang mobil tadi ya gitu. Jadi kayak kompresor ngedorong apa sih namanya, liquid gitu, terus ngedorong gas ke kondensator jadi liquid, terus ke katup jadi gas lagi, terus masuk evaporator gitulah. Nah, rumus balance energinya tuh nih, kayak gini. Work WC nih, work di kompresor. Sama dengan QC ini Q di kondensator kurang QE, Q di evaporator gitu. Jadi yang keluar out kurang yang in gitu. Nah, kalau prosesnya reversible gimana? Ada persamaan kayak gini, QC per TC sama dengan QE per TE gitu. Ini bisa lah dipakai buat ngerjain soal gitu. Nah, WC ini sama dengan QE kali TC per TE kurang 1. Sebenarnya ini gue nggak tahu turunan rumusnya dari mana.
Jadi mungkin bisa dibikinin turunannya kalau kalian tertarik gitu ya. Komen aja guys. Nah, kalau AC ini punya namanya coefficient of performance yang rumusnya tuh kayak gini. QE per WC gitu. Ini gua kurang tahu nih apa nih. Nah, terakhir ada namanya perubahan entropi. Nah, kalau suatu material ini dipanasin dari suhu T1 ke T2 pada tekanan konstan, maka entropinya tuh bakal selalu bertambah gitu. Rumusnya nih, ds sama dengan dq reversible per T sama dengan Cp dt per T gitu. Ya gitulah. Nah, ini dari T1 ke T2 nya tuh harusnya kok gini sih, jelek banget. Inilah T2 gitu. Jadi ini ada gradien kenaikannya ya. Nah, ini kan gradien ya. Ini delta S sama dengan T1 sampai TM di sini Cp dt gitu. Nah, integral ini berarti luas di bawah kurvanya sini ya. Berarti kita ngitung ini. Jadi entropinya tuh luas di bawah. Perubahan entropinya itu luas di bawah kurvanya. Ini juga nih. Nah, ini dari TM temperatur melting sampai T yang dituju gitu. Jadi kebelah dua gitu. Nah, perubahan entropi saat mencair tuh kayak gini ya. Simple rumusnya. Nah, kalau perubahan energi total dari T1 sampai T2 ya T1 kurang dari TM kurang dari T2 gitu. Nah, kita pecah jadi dua integral gitu. Dari T1 sampai TM, terus sama dari TM sampai T2. Terus segini nih, T1 sampai TM ditambah delta S melting, kan ada delta S melting ya yang tadi di sini. Nah, ini nih. Tambah itu. Tambah lagi dari integral TM sampai T yang dituju gitu. Gitu aja, simple. Kalau integral-integralan mah aman lah ya, bisa kalkulator juga. Nah, perubahan entropi dalam reaksi kimia. Di temperatur 0 Kelvin, entropi zat kristalin murni itu sama dengan 0 yang tadi udah kita bahas. Absolute zero ya. Nah, entropi standar pada 298 Kelvin dan 1 ATM oksigen yang berbentuk padat. Elemen entropi standar dari oksigen yang berbentuk padat pada 0K dan gas pada 298K. Itu kayak gini ngitungnya. Jadi entropi standar itu sama dengan ya ini dari 0 berarti 0 Kelvin sampai temperatur meltingnya gitu. Kayak tadi ditambah delta SM, terus dihitung lagi dari TM sampai temperatur boilingnya karena kita mau sampai gas ya. Nah, terus habis itu ditambah delta S boiling gitu. Delta S di titik didih. Habis itu dari titik didih sampai temperatur yang mau kita tuju gitu. Ini TB nih. Boiling point. Gitu. Nah, kalau perubahan entropi untuk reaksi kimia dari zat-zat murni pada 298 Kelvin itu ya perubahan entropi delta ya. Delta S itu sama dengan sigma kali mol P ini produk. Ini
Ini entropi standar produk. Kurang ini reaktan gitu ya. Reaktan. Gitu. Simple. Cuman emang agak nguli aja sih yang ini nih, terutama yang ini nih. Itu bakal nguli banget gitu. Apalagi kalau misalkan setelah ngitung entropi tuh disuruh ngitung delta nih. Wah, gila. Semangat deh, semangat. Mungkin segitu aja Brosis buat part 2-nya.